Seri 4 Pedang Kayu Harum. Pendekar Lembah Naga. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 18. Wajah Na Cheng Han berseri. Ah, begitukah? Baik sekali pikiran itu, dan aku setuju sepenuhnya. Suami istri itu membayangkan betapa akan bahagia mereka kalau Bicu kelak menjadi istri Tiong Pek. Tidak akan keliru lagi pilihan ini karena merekalah yang mendidik Bicu sejak kecil. Dan mereka berdua membayangkan betapa mereka akan sayang sekali kepada cucu yang terlahir dari Bicu dan Tiong Pek. Sementara itu, Sin Leong mengagumi main-mainan yang dimiliki oleh Tiong Pek. Anak ini memang amat ramah setelah berkenalan, bahkan Tiong Pek lalu memamerkan ilmu silatnya yang dia latih bersama Bicu di bawah pimpinan ayahnya sendiri. Kau tahu, Sin Leong, kepandaian kami adalah kepandaian warisan. Ilmu silat keluarga Na amat terkenal di daerah ini dan ayah sudah turun-temurun menjadi piausu. Kelak aku pun ingin menjadi seorang piausu yang baik. Nama Uyeng Piao Kiok telah terkenal semenjak kakek masih hidup. Sin Leong memandang kagum ketika melihat Tiong Pek bersilat dengan cekatan sekali. Dia melihat betapa Tiong Pek sungguh tidak kalah dibandingkan dengan Siong Bu atau Beng Sin. Bahkan Tiong Pek yang hendak memamerkan kepandaiannya kepada sahabat barunya ini dapat pula mainkan bermacam-macam senjata. Terutama pedang dapat dia mainkan dengan indah karena memang senjata utama dari keluarga Na adalah sebatang pedang. Sin Leong, kau tinggallah saja di sini. Kau menjadi murid ayah dan kita dapat berlatih bersama-sama. Sin Leong hanya tersenyum. Mana Sumoy? Siapakah Sumoymu? Tadi engkau sudah melihatnya. Bicu adalah Sumoyku. Murid ayah hanya 2 orang, aku sendiri dan Bicu. Akan tetapi bukankah dia itu keponakan ayahmu? Hanya keponakan luar belaka, bukan keluarga Na. Dia adalah putri dari Paman Becoan. Ibu kandungnya, adik ayahku, meninggal ketika melahirkan dia. Ayahnya kawin lagi maka dia dirawat oleh ayah dan ibuku sejak bayi. Mari, kita cari dia. Dia harus memperlihatkan ilmu silatnya kepadamu. Wah, dia juga lihai sekali. Dalam hal kecepatan, aku tidak pernah dapat menandinginya. Tiong Pek lalu mengajak Sin Leong mencari Bicu. Akan tetapi anak itu tidak berada di dalam kamarnya. Ketika mereka mencari ke dalam taman, ternyata Bicu menangis di atas bangku yang terpencil di dekat empang ikan. Melihat ini, Tiong Pek terkejut bukan main. Sumoy tidak pernah kulihat menangis. Ada apakah? Dia lalu berlari-lari menghampiri Sumoynya, diikuti oleh Sin Leong dari belakang. Di dalam hatinya, Sin Leong merasa kasihan sekali. Dia sudah mendengar dari Na Piausu bahwa ayah kandung Bicu yang bernama Becoan itu telah dibunuh orang. Agaknya tentu anak yang sudah tidak beribu lagi itu telah mendengar akan kematian ayahnya. Kini Bicu sudah tidak lagi mempunyai ayah dan ibu. Ketika tiba di depan Bicu yang menangis sambil menutupi muka dengan kedua tangannya, Tiong Pek cepat duduk di samping Sumoynya, memegang lengan Sumoynya dan berkata dengan sikap cemas. Sumoy, ada apakah? Kenapa kau menangis? Melihat sikap ini Sin Leong berdiri agak jauh dan memandang saja. Dia kini tahu bahwa Tiong Pek adalah seorang anak yang baik dan jelas nampak bahwa Tiong Pek amat sayang kepada Sumoynya itu. Hal ini memang tidaklah aneh. Semenjak mereka berdua masih anak-anak yang kecil, keduanya telah bermain bersama-sama dan tentu saja timbul rasa sayang di dalam hati masing-masing. Bicu mengangkat mukanya yang basah air mata. Melihat Tiong Pek yang memandang kepadanya penuh kegelisahan itu, tangisnya makin menggugup. Sumoy, katakanlah, apa yang terjadi? Kenapa kau menangis? Tanya Tiong Pek makin gugup dan gelisah. Suheng, ibuku telah mati sejak melahirkan aku, dan sekarang ayahku. Ayahmu kenapa? Ayahku telah mati pula dibunuh orang 10 tahun yang lalu, dan anak perempuan itu menangis makin sedih. Ah! Tiong Pek bangkit berdiri, mengepal tinju, matanya berapi-api, akan tetapi dia lalu duduk kembali. Siapa bilang? Ayah. Darah cilik itu mengangguk. Siapa yang membunuhnya? Paman juga tidak tahu, tidak ada yang tahu siapa yang membunuh ayahku 10 tahun yang lalu. Sudahlah, Sumoy, jangan berduka. Hal itu sudah terjadi 10 tahun yang lalu, akan tetapi percayalah, kelak aku yang akan membantumu mencari siapa pembunuh ayahmu itu.
Tiong Pek bicara penuh semangat sehingga terhibur juga hati Bicu. Ketika dilihatnya bahwa Sin Leong juga berada di situ, tangisnya segera terhenti karena dia merasa malu untuk menangis di depan anak yang baru datang ini. Ketika dibujuk oleh keluarga Na, dan melihat betapa keluarga itu amat baik kepadanya, akhirnya Sin Leong menerima juga untuk tinggal di situ dan mempelajari ilmu silat dari Na Cheng Han. Na Piausu maklum bahwa di dalam diri Sin Leong terdapat rahasia yang luar biasa, dan bahwa anak ini tentu bukan anak sembarangan, maka dia tidak berani menjadi guru anak itu. Dalam bujukannya yang meyakinkan hati Sin Leong sehingga anak itu mau menerima tawarannya, dia berkata, Sin Leong, ketahuilah bahwa di dunia ini banyak sekali orang-orang yang amat pandai akan tetapi juga amat jahat. Oleh karena itu, mengandalkan perantauan seorang diri di dunia ramai ini haruslah membawa bekal sedikit ilmu untuk melindungi diri sendiri dari mara bahaya. Aku tidak berani menjadi gurumu, akan tetapi berilah kesempatan kepadaku untuk membalas budimu dengan menurunkan sedikit ilmu pembelaan diri kepadamu. Kau mempelajari ilmu dan mengenal keadaan dunia Kang Ou, sehingga 1-2 tahun kemudian engkau boleh melanjutkan perantauanmu tanpa meninggalkan rasa khawatir di dalam hati kami. Demikianlah, mulai hari itu, Sin Leong tinggal di rumah Na Piausu dan setiap hari anak ini dilatih ilmu silat oleh Na Cheng Han. Diam-diam Na Cheng Han terkejut karena ternyata olehnya bahwa anak ini telah memiliki dasar-dasar ilmu silat tinggi yang aneh. Tentu saja dia tidak tahu bahwa memang ibu kandung anak ini telah mengajarkan dasar ilmu silat tinggi dan ibu anak ini adalah murid terkasih mendiang Hek Isian Kou, maka tidak mengherankan kalau Sin Leong telah mempelajari dasar-dasar ilmu silat tinggi. Karena tidak memperoleh banyak kesempatan untuk mempelajari ilmu silat ketika dia tinggal di Istana Lembah Naga, maka ketika dilatih ilmu silat oleh Na Cheng Han, gerakan-gerakannya amat kaku sehingga Tiong Pek dan Bicu yang menonton kadang-kadang tertawa. Akan tetapi mereka bukan mentertawakan untuk mengejek, hanya karena geli hati mereka melihat gerakan yang kaku itu. Betapapun, ketika mereka mengadakan latihan bersama, segera nampak jelas oleh Na Cheng Han betapa dalam hal kecepatan, Sin Leong memiliki kecepatan yang wajar dan luar biasa sekali, kecepatan yang didapatkan dari kehidupannya bersama para monyet sehingga Bicu yang memiliki bakat baik sekali untuk ilmu ginkang sehingga tidak dapat ditandingi oleh suhengnya itu pun masih kalah cepat dibandingkan dengan Sin Leong yang sudah sejak kecil mengandalkan tenaga untuk melindungi diri di hutan, dengan berayun-ayun, bahkan masih mengatasi Tiong Pek. Dengan demikian, kalau anak ini sudah dilatih ilmu silat dan sudah menguasai ilmu itu, sudah pasti bahwa dia akan lebih cepat dari Bicu dan lebih kuat dari Tiong Pek, berarti lebih lihai daripada mereka. Pergaulannya dengan Tiong Pek dan Bicu akrab sekali karena dalam pergaulan itu tidak ada sesuatu yang menghalangi, seperti pergaulannya dengan anak-anak di Istana Lembah Naga. Dan ternyata bahwa Na Cheng Han dan istrinya benar-benar merupakan suami istri yang berbudi dan ramah sehingga Sin Leong merasa suka sekali kepada keluarga ini dan betah tinggal di rumah mereka. Dia bahkan kadang-kadang ikut rombongan Piausu mengawal barang, dan hal ini memang atas anjuran Na Cheng Han yang ingin agar anak ini dapat memiliki pandangan luas dan pengalaman sebagai bekal niatnya untuk merantau. Dia dapat menduga bahwa tentu ada sesuatu yang mendorong anak ini untuk merantau, akan tetapi dia tahu bahwa membujuk anak itu untuk mengaku akan percuma belaka, maka dia pun tidak pernah bertanya. Sin Leong berlatih rajin. Dia tidak memanggil Suheng atau Sumoy kepada Tiong Pek dan Bicu, dan juga sebaliknya dua orang anak itu tidak menyebutnya saudara seperguruan. Hal ini memang kehendak dari Na Piausu yang tidak berani menerima anak ajaib itu sebagai muridnya. Dia tidak mau mengikat Sin Leong, dan tentu saja kalau anak itu sendiri yang mengangkat dia sebagai guru, maka dia tentu akan menerimanya. Akan tetapi karena dia tidak tahu benar siapa adanya anak itu, maka dia tidak berani mengambil anak itu menjadi muridnya. Dan ternyata agaknya Sin Leong juga tidak mau terikat, maka anak itu pun diam saja, tetap memanggil, Paman Na, kepada Piausu itu, walaupun dia berlatih silat dengan amat tekun sehingga dua orang anak itu pun terseret dan ikut pula menjadi tekun. Hal ini amat menggirangkan hati Na Piausu. Istana Kaisar sedang dalam keadaan prihatin karena Kaisar Cheng Tung sedang menderita sakit keras. Tidak nampak senyum di wajah semua orang yang berada di istana, dari penjaga sampai pelayan dalam istana, dari pengawal sampai para panglima yang keluar masuk untuk menjenguk keadaan Kaisar. Semua ahli pengobatan istana dikerahkan, bahkan juga didatangkan ahli-ahli pengobatan dari luar,
Tidak ketinggalan pula para ahli, mengusir setan, untuk membuat persembahan dan memasang benda-benda yang dinamakan, yang dianggap sebagai tumbal atau jimat penolak bahaya. Namun, penyakit yang diderita oleh kaisar tidak menjadi makin ringan, bahkan makin hari makin berat saja. Pada suatu hari, ketika kota raja mulai sibuk dengan arus manusia yang berlalu lalang dan kesibukan para pedagang yang mulai dengan perlombaan mereka mencari untung hari itu, nampak dua orang yang mau tidak mau menarik perhatian banyak orang dari pintu gerbang sebelah utara kota raja. Di antara banyak pintu gerbang kota raja, pintu gerbang sebelah utara merupakan pintu yang terbesar dan dijaga paling kuat. Dua orang ini bukan lain adalah Pangeran Oguthai atau Cheng Han Hou, putra dari Raja Sabutai yang memasuki kota raja bersama dengan Kim Hong Liunio. Tentu saja banyak orang tertarik melihat seorang wanita yang cantik sekali dan berpakaian mewah, tata rambutnya seperti seorang putri, akan tetapi langkahnya begitu tegap dan tenang seperti langkah seorang ahli silat yang biasa melakukan perantauan. Dan keadaan Cheng Han Hou juga menarik perhatian orang karena pemuda ini bertubuh tinggi tegap, tampan dan halus gerak-geriknya sedangkan sepasang matanya memiliki sinar yang tajam penuh wibawa. Akan tetapi karena banyaknya bermacam-macam orang memasuki kota raja, keadaan mereka itu tidak menimbulkan kecurigaan, apalagi karena Kim Hong Liunio bersikap hati-hati sekali setelah memasuki daerah kota raja yang diketahuinya terdapat banyak orang pandai itu. Dia tidak lagi menonjolkan papan kayu salib yang bertuliskan nama-nama marga musuh besar gurunya seperti biasa, bahkan dia pun lebih banyak berdiam dan tidak melayani pandang mata banyak pria yang memandangnya dengan penuh kagum. Cheng Han Hou tiada hentinya mengagumi keadaan kota raja. Wajahnya berseri, matanya bersinar-sinar ketika dia menyaksikan jalan-jalan raya yang rata dan bersih, rumah-rumah besar dan istana-istana yang indah dan megah. Dia pun merasa sekali betapa sucinya tiba-tiba menjadi alim dan pendiam semenjak memasuki wilayah kota raja, padahal sebelum itu, semenjak di penyeberangan tembok besar, ketika melalui dusun dan kota, sudah belasan orang menjadi korban sucinya itu yang tidak mau mengampuni setiap orang yang kebetulan memiliki nama keturunan atau marga Chia, Yap dan Tio. Tentu saja perbuatannya itu amat menggemparkan dan sebentar saja nama Kim Hong Liunio dikenal orang sebagai nama yang amat ditakuti seperti iblis. Akan tetapi, setelah tiba di perbatasan kota raja, Cheng Han Hou melihat betapa sucinya itu tidak pernah lagi bertanya-tanya orang apakah ada di situ orang-orang yang memiliki 3 macam nama marga itu. Suci, benarkah banyak orang lihai di sini? Bisiknya kepada sucinya ketika mereka berjalan di sepanjang jalan raya di kota raja. Pertanyaan itu dia ajukan dengan menggunakan bahasa Mongol. PS, jangan bicara yang bukan-bukan, Sute, wanita itu menjawab dalam bahasa Han. Bicaralah dengan bahasa Han agar tidak menarik perhatian orang, dan mari kita langsung saja pergi ke istana. Semenjak dia berusia 10 tahun, Han Hou telah mendengar dari ibunya bahwa kaisar yang maha besar di selatan adalah ayah kandungnya. Rahasia ini dibuka oleh ibunya karena dia dianggap sudah cukup besar untuk dapat menyimpan rahasia dan diam-diam Han Hou mempunyai rasa bangga yang amat besar. Ayahnya sendiri di utara adalah seorang raja. Akan tetapi kalau dibandingkan dengan kaisar, maka kedudukan ayahnya itu sama sekali tidak ada artinya. Ayahnya hanya menguasai tanah-tanah yang masih liar, dan mempunyai pasukan yang hanya ribuan orang banyaknya, sedangkan menurut buku-buku yang dibacanya, kaisar di selatan adalah seorang yang amat berkuasa, menguasai daerah yang tak terukur luasnya dan orang-orang serta pasukan yang tidak terhitung banyaknya. Bahkan raja-raja kecil yang banyak sekali tunduk kepada kekuasaan kaisar. Dan orang ini adalah ayah kandungnya. Sinar ketika dia menyaksikan jalan-jalan raya yang rata dan bersih, rumah-rumah besar dan istana-istana yang indah dan megah. Dia pun merasa sekali betapa sucinya tiba-tiba menjadi alim dan pendiam semenjak memasuki wilayah kota raja, padahal sebelum itu, semenjak di penyeberangan tembok besar, ketika melalui dusun dan kota, sudah belasan orang menjadi korban sucinya itu yang tidak mau mengampuni setiap orang yang kebetulan memiliki nama keturunan atau marga Chia, Yap dan Tio. Tentu saja perbuatannya itu amat menggemparkan dan sebentar saja nama Kim Hong Liunio dikenal orang sebagai nama yang amat ditakuti seperti iblis. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Maka mendengar ucapan sucinya, dia mengerutkan alisnya dan memandang kepada pakaiannya. Pakaiannya memang cukup baik, akan tetapi sudah agak kotor berdebu karena perjalanan terakhir memasuki kota raja. Dan dia tidak ingin menghadap ayahnya yang amat berkuasa itu dalam pakaian kotor.
Aku harus berganti pakaian lebih dulu, Suci. Ketika dia hendak berangkat, ibunya sendiri yang memesan kepadanya agar kalau menghadap kaisar dia mengenakan pakaian terbaik yang sengaja dipersiapkan oleh ibunya, dan bahkan ibunya mengajarkannya bagaimana dia harus bersopan santun di dalam istana sebagai seorang pangeran putra kaisar. Kim Hong Leunio menoleh dan memandang wajah sutenya. Tidak biasa sutenya ini membantah kata-katanya, karena sutenya menganggap dia seperti guru juga. Biarpun sutenya ini murid dari Hekiat Moli juga, akan tetapi dialah yang lebih banyak membimbing sutenya ini dalam berlatih ilmu silat. Han Ho tahu bahwa sucinya memandang kepadanya, maka dia berkata, "Untuk pergi menghadap kaisar, aku harus mengenakan pakaian bersih, demikian pesan ibu kepadaku." Kim Hong Leunio mengangguk. Dan tahu bahwa betapapun juga, sutenya ini adalah seorang junjungannya yang harus ditaatinya, maka dalam hal-hal tertentu, dia sama sekali tidak boleh dan tidak berani membantah. "Kalau begitu, kita mencari sebuah rumah penginapan lebih dulu," katanya singkat. Mereka lalu pergi mencari rumah penginapan dan tentu saja amat mudah mencari rumah penginapan di kota raja yang besar dan ramai itu. Setelah tiba di rumah penginapan dan memesan 2 buah kamar besar, Kim Hong Leunio mempersilakan Pangeran Oguthai atau Cheng Han Ho untuk mandi dan bertukar pakaian sedangkan dia sendiri juga membersihkan diri dan menukar pakaian yang bersih. Setelah selesai, Han Ho mengajak wanita itu untuk makan dulu. "Siapa tahu, di istana kita harus menanti sampai lama," kata Han Ho. "Menurut cerita ibu, di istana kita harus sopan dan sama sekali tidak boleh bergerak, berkata atau berbuat apa saja sebelum diperintah. Kalau di sana kita harus menunggu lama dan perutku lapar tanpa berani minta makan atau pergi mencari makan, wah, bisa kelaparan aku. Mari kita makan dulu sekenyangnya, baru kita pergi menghadap ke istana, Suci. Dan menurut ibu, kabarnya di kota raja ini kita bisa makan apapun juga. Bahkan segala macam daging pun bisa pesan. Kata ayah di sini orang-orangnya pandai sekali masak seperti dewa, bisa menyulap daging-daging ular, buaya, harimau, beruang, dan lain-lain menjadi masakan-masakan sedap. Bahkan kalau mau memesan daging paha burung hong, atau lidah naga laut, kabarnya bisa juga." Kim Hong Leunio tersenyum mendengar omongan sutenya itu, dan begitu dia tersenyum, lenyaplah sifat dingin menyeramkan dari wanita ini. Sesungguhnya Kim Hong Leunio adalah seorang wanita yang berwajah cantik dan manis sekali, apalagi kalau tersenyum seperti itu, karena selain dia memiliki bentuk bibir yang indah, juga giginya putih dan rapi. "Sute, di zaman sekarang ini, mana ada segala macam burung hong, naga ataupun kilin. Itu hanya pandainya para pemilik restoran saja. Yang dimaksudkan dengan paha burung hong bukan lain adalah paha burung dara, dan lidah naga adalah lidah ular tertentu yang memang lezat dimasak, kalau yang masaknya pandai. Harimau itu paling-paling daging kucing, dan beruang itu tak salah lagi tentu daging anjing. Tidak salah bahwa memang di sini banyak terdapat ahli masak yang pandai dan memang segala macam daging itu yang enak apanya sih? Tanpa bumbu, mana bisa enak? Yang enak adalah bumbunya." Mereka lalu pergi ke sebuah restoran yang besar dan banyak tamunya. Karena Han Ho ingin melihat keadaan di luar restoran di mana terdapat arus lalu lintas yang cukup ramai, maka dia memilih tempat duduk paling pinggir, di sebelah luar menghadapi pintu dan jendela terbuka. Selain di sini, tidak begitu panas karena jauh dari api dapur dan memperoleh hawa langsung dari luar yang terbuka, juga dia dapat melihat-lihat keadaan di luar restoran. Benar saja, ketika mereka membaca menu masakan, terdapat istilah-istilah masakan yang amat hebat dan muluk-muluk seperti sop jantung harimau, jari kaki beruang masak kecap, goreng otak kilin, masak ca jamur dewa, dan sebagainya sehingga Han Ho tertawa geli membacanya. Sebagai seorang pangeran, tentu saja dia berwatak royal dan dia memesan hampir semua masakan yang namanya aneh-aneh itu sehingga lebih dari 12 macam masakan. Tentu saja pelayan memandang dengan mata terbelalak melihat betapa hanya 2 orang saja memesan masakan sedemikian banyaknya, yang cukup banyak untuk dimakan oleh 6 orang. "Ramai sekali di sini," kata Han Ho ketika sucinya menuliskan pesanan di atas kertas. Pelayan yang melayani mereka itu membungkuk-bungkuk. Dari pakaian 2 orang tamu ini saja dia dapat menduga bahwa mereka ini tentulah keluarga bangsawan atau hartawan dari luar kota raja yang datang berkunjung ke kota raja, maka dia bersikap menghormat. Biasanya jauh lebih ramai lagi, Kongcu.
Sebetulnya, biasanya pada bulan seperti ini tentu ada pesta di lapangan belakang pasar, di kuil besar dan di jembatan kuning. Akan tetapi semenjak Sri Baginda Kaisar yang mulia menderita sakit, semua pesta untuk sementara dibatalkan. Sri Baginda Kaisar sakit? Han Ho bertanya, terkejut. Kongcu belum tahu? Seluruh penduduk kota raja berprihatin karena sakit beliau itu agak berat. Pelayan lalu menerima catatan pesanan dan tidak berani lagi banyak membicarakan Kaisar yang pada waktu itu dianggap sebagai seorang manusia yang setingkat dengan utusan atau wakil Tuhan sehingga tidak boleh banyak disebut-sebut. Han Ho saling berpandangan dengan sucinya. Kaisar sakit? Kalau begitu kita terpaksa menunda sampai beberapa hari, sampai beliau sembuh, Sute. Kalau beliau sakit, mana mungkin kita diperbolehkan menghadap, bisik Kim Hong Liunio kepada sutenya. Han Ho hanya mengangguk, akan tetapi diam-diam hatinya khawatir sekali. Memang ibunya sudah mendengar berita bahwa Kaisar sakit, akan tetapi tidak disangkanya bahwa penyakitnya berat sehingga sampai sekarang pun masih sakit sehingga semua penghuni kota raja pun sampai berprihatin dan segala macam pesta ditiadakan. Berita itu mengurangi kegembiraan Han Ho, sungguh pun dia masih dapat menikmati hidangan masakan yang memang benar-benar lezat dan yang belum pernah dirasakannya itu. Ketika mereka sedang asyik makan minum, tiba-tiba pandang mata Han Ho tertarik oleh 3 orang kakek pengemis yang berpakaian menyolok sekali. 3 orang kakek itu usianya tentu kurang lebih 50 tahun, namun tubuh mereka masih tegap dan sehat kuat. Yang menyolok adalah pakaian mereka, karena 3 orang kakek pengemis itu memakai pakaian tambal-tambalan yang terbuat dari kain-kain berkembang yang beraneka warna. Sehingga dari jauh nampak mereka itu seperti 3 orang yang aneh sekali, pakaian mereka dari baju sampai celana semua berkembang-kembang dan bertotol-totol dengan warna-warna menyolok. Mereka itu dapat dikenal sebagai pengemis-pengemis karena mereka itu memegang tongkat dan tempat makanan dari kayu. Sedangkan sepatu mereka berlubang-lubang, juga pakaian yang aneh itu biarpun warnanya menyolok sekali akan tetapi tambal-tambalan. Di punggung mereka nampak tumpukan buntalan, entah buntalan apa, warnanya kuning. Suci, orang-orang apakah mereka itu? Tanya Han Ho sambil menunjuk dengan gerakan dagunya. Kim Hong Liunio yang duduknya berhadapan dengan Han Ho, kini menoleh dan sejenak matanya menyambar dan memandang kepada 3 orang kakek yang berjalan mendatangi itu dengan tajam dan penuh perhatian. Diam-diam dia terkejut juga melihat cara 3 orang kakek itu melangkahkan kaki mereka. Begitu ringan dan penuh tenaga. Jelaslah bahwa mereka itu bukan orang-orang sembarangan dan pakaian mereka itu jelas pula merupakan tanda golongan mereka. Dia mengingat-ingat. Mereka itukah yang disebut-sebut sebagai orang-orang Huai Keaipan, perkumpulan pengemis baju kembang, yang kabarnya amat berkuasa di daerah kota raja? Agaknya tidak salah lagi. Akan tetapi melihat 5 tumpuk buntalan kuning di punggung 3 orang kakek itu, Kim Hong Liunio memandang tak acuh karena dia tahu bahwa mereka itu hanyalah tokoh-tokoh tingkat rendahan saja, tingkat 5. Sute, jangan pedulikan mereka. Agaknya mereka adalah tokoh-tokoh Kaipang, bisiknya kepada sutenya. Hai, Sami Losin Kai, 3 orang pengemis tua sakti. Sami hendak kemanakah? Tiba-tiba terdengar teriakan orang yang duduk di dalam restoran itu, seorang laki-laki berusia 40 tahun yang bertubuh tegap yang sedang menghadapi meja penuh masakan bersama 3 orang lain yang juga memandang gembira melihat 3 orang pengemis itu. Kiranya Yu Kausu, guru silat Yu, dari Chin An dan 3 orang saudara dari Sin Ho Piao Kiok, kata seorang di antara 3 kakek pengemis itu sambil berhenti melangkah di depan restoran, di luar jendela di mana 4 orang itu duduk. Mari silakan duduk makan minum bersama kami, kata pula guru silat Xiu itu dengan sikap ramah dan gembira, menandakan bahwa mereka itu adalah kenalan-kenalan baiknya. Terima kasih, Yu Kausu, kami masih harus menyelesaikan urusan penting. Nanti saja kalau sudah selesai urusan kami tergesa-gesa. Hahaha, kalau begitu biarlah dari sini saja aku menyuguhkan masakan dan arak. Setelah berkata demikian, sambil tertawa-tawa Yu Kausu bersama 3 orang piausu yang menjadi temannya itu melempar-lemparkan mangkok yang penuh masakan dan juga seguci arak keluar jendela, ke arah 3 orang pengemis tua itu. Han Ho memandang penuh perhatian dan diam-diam juga kagum. 3 orang kakek itu, benar seperti yang diduga sucinya, adalah tokoh-tokoh yang berkepandaian tinggi.
Masing-masing telah menangkap 2 buah mangkok masakan yang terbang ke arah mereka, dan kakek pertama malah dapat menerima guci arak dengan sundulan kepalanya sehingga guci itu berdiri tegak di atas kepalanya. Semua ini mereka lakukan dengan cekatan dan tidak ada arak atau kuah masakan yang tumpah. Sambil tertawa-tawa mereka makan masakan itu dari mangkok begitu saja tanpa sumpit, kemudian mereka melempar-lemparkan mangkok kosong ke dalam jendela. Mangkok-mangkok itu berputaran dan kemudian hinggap di atas meja depan kausu itu tanpa menimbulkan banyak suara bising, dan tidak pecah. Demikian pula guci arak setelah araknya mereka teguk bergantian sampai habis. 3 orang kakek pengemis itu kelihatan girang sekali karena banyak orang menonton demonstrasi mereka dengan penuh kagum. Nama Huai Kaipang memang sudah amat terkenal dan dimanapun mereka berada, tentu akan terjadi sesuatu yang menarik karena mereka itu rata-rata memiliki kepandaian silat yang tinggi. Wah, terima kasih, Yu Kausu dan Sambi Piausu. Dengan suguhan itu, kami tidak perlu lagi minta sumbangan dari para tamu restoran ini, kecuali terhadap seorang tamu yang datang dari tempat jauh. Mereka mengusap-usap perut mereka, kemudian melangkah maju menghampiri meja Han Ho. Pangeran dari utara ini, biarpun masih muda, namun dia telah memiliki kepandaian tinggi, maka pertunjukan tadi biarpun membuatnya kagum, akan tetapi dianggapnya bukanlah ilmu yang aneh. Sedangkan Kim Hong Liunio sama sekali tidak memperdulikan mereka, dan ketika 3 orang pengemis itu tiba-tiba berhenti melangkah di depan jendela mereka dan mereka bertiga memandang kepadanya dengan mata tidak pernah berkedip, dengan sinar mata yang tajam dan mengandung kemarahan, Kim Hong Liunio masih mengambil sikap tidak peduli. Toanio, kasihanilah kami 3 orang pengemis tua, kata yang seorang. Kami bertiga mohon dermaan dari Toanio, sambung yang kedua. Penginapan di kota raja yang besar dan ramai itu. Semoga Tian memberkahi kebaikan Toanio, sambung pula yang ketiga. Melihat sucinya bersikap tak acuh, Han Ho cepat mengeluarkan 3 keping uang perak dan menyerahkan 3 keping uang itu kepada mereka sambil berkata, "Ini sedikit sumbangan dari kami harap diterima dengan senang." 3 orang kakek pengemis itu menerima 3 keping uang perak itu masing-masing sekeping, akan tetapi mata mereka mendelik dan seorang di antara mereka berkata, "Kongcu menganggap kami ini orang apa maka memberi sumbangan uang perak?" Dan tiba-tiba mereka melemparkan 3 keping uang perak itu di atas meja depan Han Ho. Cep! 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 3 keping uang perak itu menancap ke dalam papan meja sampai hampir rata dengan permukaan meja. 3 orang pengemis tua itu mengira bahwa tentu pemuda cilik yang tanpa disengaja telah menghina 3 orang tokoh tingkat 5 dari Huai Kaipang akan menjadi terkejut, setidaknya tentu akan pucat mukanya karena lontaran uang perak itu saja sudah menunjukkan kehebatan mereka. Akan tetapi, 3 orang kakek pengemis itu saling lirik ketika melihat pemuda yang berpakaian mewah itu sama sekali tidak terkejut, bahkan lalu tersenyum. Ah, kiranya Sambi tidak membutuhkan uang perak lagi. Terpaksa kusimpan kembali. Setelah berkata demikian, Han Ho menggerakkan tangan kanannya ke arah 3 keping uang perak yang menancap dan berjajar di atas meja itu, menjepit 3 keping uang perak itu di antara jari-jari tangannya, mengerahkan sinkang dan dengan enak saja dia telah mencabut keluar 3 uang perak itu dan mengantonginya. Kemudian pemuda itu melanjutkan makan tanpa memperdulikan lagi kepada mereka. Waspadalah, Sute. Di kota raja ini banyak sekali serigala bertopeng domba, dan di depan restoran ini terlalu banyak lalat hijau. Sungguh menjijikkan, kata Kim Hong Liunio. Merahlah wajah 3 orang kakek itu. Tadi mereka terkejut bukan main menyaksikan betapa anak laki-laki itu begitu mudahnya mencabut uang perak dari atas meja. Maklumlah mereka bahwa anak laki-laki itu lihai sekali. Maka kini mereka tidak lagi mau berpura-pura, dan yang tertua di antara mereka segera berkata, "Toanio, kami mohon sumbangan untuk menyembahyangi arwah seorang pengemis Shitio di kota Huailai sebelah utara yang mati beberapa hari yang lalu. Perkabungan dengan sebatang hio saja masih belum mencukupi." Diam-diam Kim Hong Liunio terkejut. Ah, kiranya pengemis yang dibunuhnya di kota Huailai itu juga merupakan anggota Huai Kaipang? Akan tetapi mengapa pakaiannya tidak berkembang? Dia tidak tahu bahwa Huai Kaipang merupakan perkumpulan pengemis yang amat besar kekuasaannya sehingga seluruh pengemis, baik yang berkelompok dalam perkumpulan lain maupun tidak memasuki perkumpulan, semua menganggap Huai Kaipang sebagai induk perkumpulan yang dapat mereka andalkan untuk membela kaum pengemis. Dan sebaliknya Huai Kaipang juga menganggap seluruh pengemis dari manapun juga sebagai umat mereka.
Itulah sebabnya ketika pengemis Shi Tio yang kebetulan bertemu dengan Kim Hong Liunio di Huailai dan dibunuh oleh wanita ini, maka hal itu terdengar oleh para anggota Huai Kaipang dan 3 orang pengemis tokoh Huai Kaipang tingkat 5 itu segera melakukan pengejaran dan pengintaian sampai ke kota raja. Kim Hong Liunio maklum bahwa dia tidak mungkin dapat menghindarkan diri dari bentrokan. Akan tetapi dia pun tidak ingin mendapat gangguan, dan tidak ingin pula mengikat permusuhan dengan Huai Kaipang, maka diambilnya keputusan untuk menghajar 3 orang kakek pengemis ini tanpa membunuh mereka, sekedar memperingatkan mereka agar tidak main-main dengan dia. Diambilnya sekeping uang emas dari dalam saku bajunya, karena ia bermaksud untuk menyumbang sekeping uang emas, sumbangan yang luar biasa besarnya, untuk membuat para pengemis puas dan tidak mengganggunya lagi. Pengemis itu sial karena dia Shi Tio, katanya. Akan tetapi kalau kalian hendak berkabung, biarlah aku menyumbang ini. Dia lalu melemparkan sekeping uang emas tadi ke arah pengemis tertua. Pengemis itu menyambar kepingan uang emas itu dengan tangannya, lalu dipandangnya uang emas di atas telapak tangannya sambil menyeringai. Hehehehe, selembar nyawa dibeli dengan sekeping uang emas. Betapa murahnya engkau menghargai selembar nyawa pengemis, Toanio. Tidak cukup. Dan pengemis itu mengepalkan tangan, mengerahkan tenaga lalu mengembalikan uang itu dengan melemparkannya ke atas meja di depan Kim Hong Liunio. Terdengar suara berdencing dan kepingan uang emas itu kini telah menjadi gepeng. Kim Hong Liunio mengerutkan alisnya. Tidak cukup? Apa yang kalian kehendaki, orang-orang yang tamak? Tanyanya, mulai kehilangan kesabarannya. Jiwa seorang pengemis memang tidak ada harganya, akan tetapi kiranya pantas untuk ditukar dengan sebatang jari tangan pembunuhnya. Serahkan jari telunjuk atau jari tengahmu dan kami akan pergi tanpa banyak tingkah lagi. Tentu saja Kim Hong Liunio menjadi marah bukan main. Disambarnya uang emas itu dan dia berkata, sekali bicara tidak biasa menarik kembali, sekali menyerahkan sumbangan tidak akan diambil kembali. Terimalah sumbangan ini dan pergi. Dan wanita itu melontarkan kepingan emas kepada si pengemis tua yang cepat menyambutnya karena lontaran itu kuat sekali. Krot, ah! Pengemis tua itu menyeringai kesakitan ketika telapak tangannya yang menyambut kepingan emas itu ditembusi oleh kepingan emas yang sudah gepeng itu sehingga menembus ke punggung tangannya. Darah mengalir dari telapak dan punggung tangan, sedangkan kepingan uang emas itu terjatuh ke atas tanah. Dapat dibayangkan betapa nyerinya tangan ditembusi benda seperti itu, akan tetapi pengemis tua itu menahan rasa nyerinya dan memandang kepada Kim Hong Liunio dengan melotot. 2 orang pengemis yang lainnya menjadi terkejut dan marah. Mereka lalu menggerakkan tongkat mereka hendak menyerang ke dalam. Akan tetapi, Kim Hong Liunio yang setelah melontarkan uang emas tadi lalu mengambil tim ikan emas dan makan ikan itu dengan enaknya, ketika melihat 2 orang pengemis lainnya menggerakkan tongkat. Dia sudah menoleh dan mulutnya menghardik. Tidak lekas pergi. Ketika dia membentak itu, dari mulutnya yang kecil meluncur beberapa batang duri ikan emas yang menyambar dengan luar biasa cepatnya ke arah 2 orang pengemis yang sedang menggerakkan tongkatnya itu. 2 orang kakek itu terkejut bukan main, dan cepat berusaha untuk mengelak. Akan tetapi, jarak antara mereka dan wanita itu terlalu dekat, dan duri-duri itu merupakan benda ringan yang bergerak cepat bukan main tanpa suara, maka yang nampak hanya sinar berkelebat dan tahu-tahu mereka berdua merasakan wajah mereka sakit bukan main seperti ditusuk jarum, terutama di tepi mata mereka. Ketika mereka meraba, ternyata bahwa beberapa batang duri ikan telah menancap sampai dalam di bawah bola mata, di pipi dan di hidung mereka sehingga terasa nyeri dan tidak dapat dicabut karena sudah masuk semua. Kedua orang kakek itu menggunakan tangan menutupi mata kiri mereka dan darah mulai menetes keluar dari beberapa tempat di wajah mereka yang terkena duri ikan. Melihat ini, kakek yang tangannya ditembus uang emas itu maklum bahwa wanita itu terlalu lihai bagi mereka. Sejenak dia memandang tajam, kemudian menghela napas, memungut uang emas yang menembus lengannya tadi, memasukkannya di dalam saku, kemudian membalikkan tubuh dan menyentuh tangan seorang temannya dengan tongkat. Teman ini memegang tongkat itu, lalu dia menyentuh teman di belakangnya dengan tongkat. Kakek ketiga juga memegang tongkat itu dan dengan saling tuntun karena yang 2 orang tidak dapat membuka mata, mereka meninggalkan tempat itu dengan berjalan terseok-seok seolah-olah tidak pernah terjadi sesuatu dengan mereka. Tidak banyak orang menyaksikan peristiwa aneh dan hebat ini.
Akan tetapi, guru silat dan 3 orang Piausu yang tadi menyapa kakek-kakek pengemis itu dapat melihat karena selain kebetulan mereka juga duduk di luar, juga mereka sejak tadi memperhatikan 3 orang kakek itu dan agaknya mereka adalah orang-orang yang pandai ilmu silat maka mereka dapat menyaksikan semua itu. Setelah 3 orang kakek pengemis itu tidak nampak lagi, laki-laki yang berpakaian seperti guru silat itu cepat bangkit dan menghampiri meja Han Hou dan Kim Hong Liunio. Sute dan Suci ini bersiap-siap akan tetapi bersikap tenang-tenang saja. Lihiap, kepandaian Lihiap sungguh amat tinggi. Akan tetapi sebaiknya Lihiap cepat meninggalkan tempat ini karena mereka tadi adalah tokoh-tokoh kelima dari Huai Kaipang dan setelah peristiwa tadi, tentu tokoh-tokoh yang jauh lebih tinggi tingkatnya akan datang. Jumlah mereka banyak sekali, mereka berpengaruh besar dan dipimpin oleh orang-orang yang amat pandai, maka kalau Lihiap tidak segera pergi, tentu akan menghadapi bencana. Kim Hong Liunio adalah seorang wanita yang berhati keras, pemberani, dan tidak biasa dinasihati orang. Mendengar kata-kata orang itu, dia mengangkat muka memandang. Orang itu terkejut bukan main menyaksikan wajah cantik itu dingin bukan main dan sepasang mata wanita itu seperti ujung 2 batang pedang yang hendak menusuknya, sehingga dia mundur selangkah. Kami datang atau pergi sesuka hati kami, tidak ada setan pun yang boleh memaksa atau mencegah kami. Ah, maaf. Guru silat itu menjadi merah mukanya. Kulihat tadi engkau adalah sahabat-sahabat 3 orang kakek pengemis itu, mengapa sekarang tiba-tiba saja memberi nasihat kepada kami? Kim Hong Liunio bertanya dengan suara yang nadanya menegur atau sebagai alasan akan sikapnya yang ketus tadi. Ah, Lihiap tidak tahu rupanya. Siapakah yang tidak akan bersikap bersahabat dengan para tokoh Huai Kaipang? Tadi menyaksikan kelihayan Lihiap, maka saya merasa khawatir dan lancang bicara, akan tetapi saya telah cukup banyak bicara dan maafkan kalau saya lancang menasihati Lihiap. Guru silat itu lalu menjura dan kembali ke mejanya. Tak lama kemudian 4 orang yang tidak terdengar bicara lagi itu meninggalkan restoran, agaknya mereka berempat merasa jerih setelah tadi guru silat itu menasihati Kim Hong Liunio. Wanita cantik ini tidak memperdulikan mereka. Wataknya memang aneh dan hatinya keras dan dingin sekali, maka sikap guru silat tadi pun tidak membuatnya merasa menyesal sama sekali. Dia melanjutkan makan minum seenaknya bersama sutenya sampai mereka selesai. Sute, kau lihat betapa banyak bahaya di kota raja dan betapa banyaknya orang pandai. Oleh karena itu, lebih baik kita sekarang juga pergi menghadap ke istana. Akan tetapi, Suci, mana bisa kalau Kaisar sedang menderita sakit? Kurasa malah lebih baik lagi, kita dapat menggunakan alasan untuk menengok. Biarpun Kaisar, tetap saja seorang manusia dan menengok orang yang sedang sakit adalah perbuatan yang layak, tentu lebih mudah bagi kita untuk memasuki istana. Han Hou tidak membantah lagi dan mereka lalu meninggalkan restoran, berkemas lalu berangkatlah mereka menuju ke istana Kaisar yang tentu saja dapat mudah mereka cari di kota raja itu. Gentar juga rasa hati Kim Hong Liunio melihat keagungan dan kemegahan istana yang dikurung pagar tembok, dijaga ketat oleh pasukan pengawal yang amat kuat. Dari balik pintu gerbang nampak bangunan istana yang amat besar, megah dan indah, yang membayangkan keindahan, keagungan dan kekuasaan besar itu. Bukan hanya di pintu gerbang istana itu saja yang penuh dengan pasukan penjaga yang bersenjata lengkap dan melakukan penjagaan ketat, akan tetapi juga nampak berkilauannya senjata dan pakaian penjaga yang melakukan penjagaan di atas tembok. Dan Kim Hong Liunio maklum bahwa makin dalam tentu istana itu makin dijaga dengan ketat oleh pengawal-pengawal yang berkepandaian tinggi. Oleh karena itu, hanya orang gila sajalah kiranya yang akan berani memasuki istana itu tanpa izin. Betapapun pandainya seseorang, kiranya tidak mungkin akan dapat menembus penjagaan-penjagaan yang amat ketat itu, apalagi kalau diingat bahwa di sebelah dalam lingkungan tembok istana itu tentu terdapat pengawal-pengawal yang amat tinggi ilmu kepandaiannya. Ketika para penjaga melihat seorang wanita cantik dan seorang pemuda tanggung, keduanya berpakaian mewah dan indah berhenti di pintu gerbang, tentu saja mereka menaruh perhatian dan sebentar saja Suci dan Sute itu telah dikurung oleh para penjaga. Ketika dengan sikap tenang dan suara halus Kim Hong Liunio menyatakan bahwa mereka ingin menghadap Kaisar, tentu saja para penjaga itu menjadi curiga sekali dan juga terheran-heran dan dengan keras keinginan itu ditolak. Ah, apakah dikira mudah saja hendak pergi menghadap Kaisar, kata kepala penjaga sambil memandang wajah cantik itu dengan tajam dan penuh selidik. Jangankan selagi Sri Baginda Kaisar sakit dan tidak boleh diganggu sama sekali,
Sedangkan andai kata beliau sedang sehat sekalipun, tidak akan mudah memasuki istana menghadap beliau begitu saja tanpa tanda-tanda khusus untuk itu. Kami adalah utusan dari utara, dari Sri Baginda Raja Sabutai, kata Kim Hong Liunio yang mulai merasa tidak sabar. Semua penjaga tertegun. Mereka tentu saja sudah mendengar nama Raja Sabutai di utara yang pernah menggegerkan kota raja dengan penyerbuan-penyerbuannya itu. Akan tetapi tentu saja mereka pun tidak percaya bahwa raja besar yang ditakuti atau pernah ditakuti itu mengirim utusan berupa seorang wanita cantik dan seorang pemuda tanggung. Toanio, engkau tentu saja boleh mengaku utusan dari manapun, akan tetapi apa tandanya dan bagaimana kami bisa tahu bahwa kalian adalah utusan raja? Apakah kalian mempunyai kenalan seorang pembesar di kota raja? Hanya dengan perantaraan pembesar yang memang mempunyai kekuasaan saja kami dapat mempercaya. Suci, perlihatkan benda pemberian ibu itu, tiba-tiba Han Hou berkata dalam bahasa Mongol kepada sucinya. Dia pun merasa terhina dan tidak senang. Katanya Kaisar adalah ayah kandungnya, jadi dia adalah seorang pangeran, akan tetapi kini penjaga-penjaga biasa saja melarangnya untuk memasuki istana ayah kandungnya. Kim Hong Liunio mengerutkan alisnya. Harap kalian suka memanggil komandan pengawal agar kami dapat bicara dengan dia sendiri. Ketika itu, Kaisar sedang sakit. Semua penjaga mengalami suasana yang sunyi dan tertekan karena mereka tidak diperkenankan untuk bergembira seperti biasa. Suasana ini menegangkan dan mencekam hati, membuat mereka menjadi muram dan mudah bercuriga. Akan tetapi melihat pakaian wanita dan pemuda tanggung itu, mereka menduga bahwa dua orang ini tentu bukan orang Kang Ou yang hendak menyelundup sebagai mata-mata atau hendak melakukan sesuatu yang tidak baik terhadap Kaisar. Betapapun juga, mereka tidak kehilangan kewaspadaan dan setelah kini wanita cantik itu minta dihadapkan kepada komandan, seorang di antara mereka segera lari ke sebelah dalam untuk melaporkan kepada komandan jaga yang berada di dalam kantor. Komandan jaga itu adalah seorang perwira gemuk pendek dan galak, akan tetapi di samping kegalakannya ini, dia juga mempunyai watak mata keranjang. Ketika mendengar laporan bahwa ada seorang wanita cantik yang minta menghadap Kaisar, maka dia cepat-cepat menghampiri cermin, mengurut kumisnya dan membereskan pakaiannya, kemudian bergegas keluar menuju ke pintu gerbang di mana dua orang itu masih dikepung oleh anak buahnya. Cuping hidung perwira gemuk itu kembang kempis ketika dia melihat bahwa wanita yang datang dan hendak bertemu dengan dia benar-benar adalah seorang wanita yang cantik manis sekali. Dia menyeringai, kemudian dengan suaranya yang sudah biasa menghardik dan membentak bawahannya dia berkata, "Minggir semua! Biarlah aku memeriksanya." Para anak buah pasukan penjaga lalu minggir dan mundur menjauh. Perwira gendut itu menghampiri Kim Hong Liunio, matanya yang berminyak itu mengamati wajah wanita itu, kemudian sinar matanya meraba-raba dari atas ke bawah seperti hendak menggerayangi wajah dan tubuh yang padat di balik pakaian yang mewah itu. Bersambung ke bab 19. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.